Terima kasih masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, heboh di dunia maya rencana pernikahan seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan buyar setelah calon istrinya yang dikenal bernama Musdalifah ternyata seorang pria berinisial S berusia 25 tahun. Fakta itu terungkap jelang akad nikah pada Selasa 12 Agustus lalu. Saat itu keluarga korban curiga karena pelaku menolak saat hendak dirias. Pelaku juga tidak bisa menunjukkan KTP dan menghadirkan wali. Saat cadar dibuka paksa, barulah diketahui Musdalifah adalah laki-laki yang menyamar. 6 bulan sebelumnya, korban R berusia 25 tahun mengenal Musdalifah lewat media sosial. Saat itu pelaku tampil bercadar dan mengaku yatim piatu dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selama menjalani hubungan, korban kerap mengirim sejumlah uang dan memenuhi permintaan pelaku. Keluarga korban juga menduga R berada dalam pengaruh hipnotis. Hingga kini polisi menyelidiki motif dan memungkinkan adanya korban lain. Iya, sekurang nih. Mau jangan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang pernikahan seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan buyar setelah calon istrinya yang dikenal bernama Musdalifah ternyata adalah seorang pria berinisial S, 25 tahun. Kami sudah terhubung dengan AKP Nanda Gunawan, Kasat Reskrim Polres Pindrang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini sejauh mana penyelidikan dan juga penyidikannya, Pak? Baik, Mbak. Untuk saat ini kita sudah melakukan penyelidikan dan masuk ke penyidikan. Jadi saat ini sedang berlanjut dalam penanganan kami. Jadi mungkin langsung saja saya jelaskan bagaimana kronologi kasus ini. Jadi berawal dari korban dan pelaku berkenalan melewati akun TikTok. Nah, dari akun TikTok ini mereka berkelanjutan ke WhatsApp. Di sinilah WhatsApp ini mereka berkomunikasi secara intens. Setelah komunikasi secara intens dan sudah dekat, pelaku mulai meminta transfer uang ke korban dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan dekatnya itu, pelaku juga mulai rasa suka terhadap pelaku, dan di mana pelaku sering komunikasi dengan melalui chatting dan video call. Di video call itu pelaku menggunakan cadar dan selanjutnya berjalannya hubungan mereka. Korban pun mengajak untuk menikah. Setelah itu korban menjemput pelaku di Sultra, di Kendari, di Bau-Bau. Sampainya di Pindrang, sebelum melaksanakan nikah, dan diketahui oleh keluarga korban. Dan kagetlah korban bahwa ternyata yang selama ini komunikasi sama korban adalah seorang laki-laki. Oke, Pak Kasat, untuk motif sang pelaku melakukan hal ini, apa Pak? Apakah memang sang pelaku ini punya kelainan atau memang hanya mau menipu? Seperti apa Pak motifnya? Untuk sampai saat ini, motif dari pelaku hanya untuk mencari keuntungan dari korban dengan kebutuhan sehari-hari pelaku dipenuhi oleh korban untuk sampai saat ini. Baik Pak, apakah ada indikasi pelaku lain dari kejadian ini Pak? Untuk sampai saat ini hasil dari penyelidikan kami belum ada pelaku lainnya, hanya dari pelaku yang inilah yang melakukan perbuatannya. Oke, untuk ancaman hukuman berapa tahun Pak? Ini dikenakan pasal berapa?
Untuk saat ini kami akan menggunakan pasal 378 KUHP pidana junto pasal 64 KUHP pidana tentangnya penipuan yang berkelanjutan, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke, baik Pak Ananda, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Iya.